Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gue di sini mau ngasih materi selanjutnya, itu materi terakhir di matkul struktur data ini tentang graph. Kita langsung aja masuk ke materinya. Kalau di kemarin kan kita udah ngebahas tentang linear data strukturnya. Kemarin kan kita ada array, terus ada linked list, ada queue, sama stack. Nah, sekarang kita masuk ke non-linearnya. Kemarin juga minggu lalu kita udah bahas tentang tree. Terus sekarang kita bakal bahas tentang graph. Jadi mereka berdua ini termasuk di non-linear data structure. Nah, kalau di tree kita biasa kenalnya node, tapi kalau di graph kita bisa kenalin namanya sebagai vertex. Sebenarnya sih bisa juga kita sebut sama node, tapi kalau di graph itu lebih sering disebutnya vertex. Nah, yang pasti kalau di tree sama graph ada yang namanya edge, itu yang garis-garis menghubungi tiap nodes atau di tiap vertexnya itu sendiri. Oke, kalau misalkan dari ketentuannya, kalau tree kan kalau bilangan yang lebih kecil dia masuk ke kiri, terus kalau misalkan dia lebih besar dia masuk ke kanan. Itu untuk syarat koneksi dari tree-nya sendiri. Tapi kalau di graph dia itu nggak ada ketentuan, jadi bisa aja mau kemana-mana. Misalkan vertex 1 yang di sini bisa ke vertex 2, terus ke vertex 3. Jadi ngedeklarasinya tuh ya terserah, bisa bebas, nggak ada ketentuan untuk koneksi tiap vertexnya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke graph. Jadi kalau dari pengertiannya sendiri, graph itu kumpulan dari titik node atau vertex dan garis, di mana pasangan-pasangan node atau vertex tersebut yang dihubungkan oleh segmen garis atau yang bisa kita sebut dengan edge. Nah, node ini bisa kita sebut dengan simpul V, atau vertex, node atau titik, dan segmen garisnya kita bisa sebut dengan ruas E atau edge. Kalau di graph itu ada dua buah node atau vertex yang dihubungkan dengan edge, itu bisa kita sebut dengan adjacent node. Jadi ketentuannya di sini ada A, B itu pasti tidak sama dengan B sama A. Dan kalau misalkan A tidak sama dengan B, maka AB itu sama dengan BA. Oke, lanjut lagi. Di pengertian lainnya tuh struktur graph itu bisa merupakan struktur data yang berbentuk network atau jaringan, di mana hubungan antara elemen-elemennya adalah many to many. Jadi kan bisa aja kalau node 1 bisa menghubungin ke node-node yang lainnya. Misalkan kayak transportasi network untuk mempelajari total jarak, atau bisa hubungan dosen dengan mahasiswa. Misalkan kalau dosen itu bisa ngajar lebih dari satu mahasiswa, dan mahasiswa sendiri bisa memiliki lebih dari satu dosen. Nah, ini contoh grafnya. Jadi di sini ada vertex 1, vertex 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalkan kita namain, kalau kita deklarasin nanti di codingan tuh bisa kayak gini. V sama dengan buka kurawal V1, V2, V3 sampai V8. Terus untuk yang pakai directed-nya atau edge-nya, misalkan di sini ada V1 berhubung sama V2, ada edge-nya di sini, berarti kita masukin edge sama dengan kurawal V1, V2. Terus di sini V1 nyambung nih sama V3, ya udah V1, V3 dan seterusnya. Ini tapi khususnya kalau yang ada edge-nya. Ini juga di sini kalau yang ada berarah, misalkan ada panahnya. Jadi U ke V, lihat panahnya. Dari U ke V, berarti U, V, atau sebaliknya. Nah, kalau di graph itu ada yang connected sama yang unconnected. Kalau misalkan yang connected graph atau graph bersambung, itu setiap node mempunyai hubungan di antara keduanya. Contoh yang atas ini, yang bulatan atas, dia kan nyambung tuh sama ketiga vertexnya atau node-nya. Ini sama juga yang bulatan yang kiri nih, itu juga nyambung sama yang atas, yang kanan sama yang bawah. Yang bawah juga sama, jadi mereka saling berhubungan. Kalau misalkan yang unconnected atau yang tidak bersambung, itu minimal sepasang node mempunyai hubungan. Jadi contoh yang node ini nih, yang paling kiri dia nyambung sama yang atas, terus
yang atas nyambung sama yang bawah, not bawah, terus yang not bawah nyambung sama yang kiri. Ini juga sama nih, jadi ada kedua not nyambung satu sama lain. Nah selanjutnya kalau di graph itu ada yang graph berarah sama yang graph tidak berarah. Directed graph itu yang graph berarah kalau misalkan dia bentuk edge-nya dalam graph mempunyai suatu arah gitu. Jadi kalau misalkan bisa dilihat dari gambar, ini notnya ada tanda panah, berarti ini not ini berarah ke not yang lain. Ini juga, dan begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan yang directed, dia itu jadi cuman hanya sekedar garis, jadi nggak berarah. Jadi itu yang disebut sama si undirected graph atau graph tidak berarah. Jadi contoh untuk yang berarah nih kita bisa lihat kalau di link antar situs internet. Jadi misalkan page A dia bisa berhubungan sama page B, terus page B bisa berhubungan sama page C atau page Y dan yang lain-lain. Bisa kita lihat di sini kalau yang berarah. Kita lanjut lagi. Terus juga sama kalau yang tidak berarah, kayak misalkan punya teman di FB nih. Contoh di sini ada Rama, bisa dia punya teman namanya Ella, terus ada Bob sama Katy dan lain-lain. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi dia tuh nggak berarah. Jadi tapi mereka mempunyai edge-nya masing-masing, X-nya masing-masing. Jadi mereka punya hubungannya. Nah selanjutnya yang terakhir ada yang namanya weighted graph atau graph berbobot. Jadi jika setiap busur itu mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua simpul atau not, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Terus bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari buah titik jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan dan lain-lain. Jadi contoh di sini ada graf yang berbobot. Contoh kota A ke kota B itu ada jarak sekitar 150. Terus dari kota B ke kota C itu sekitar 180 dan selanjutnya dan lain-lain. Ini bisa dilihat di sini kalau tiap notnya ini ada bobotnya masing-masing. Kita lanjut lagi. Ini sebagai contoh aja. Misalkan ada pertanyaan nih, jalur menuju kota D dari kota A. Jadi kita di sini anggap aja kita nyari yang terdekat. Jadi kita dari kota A ke kota D. Yang terdekat itu kita bisa ngelaluin kota B sama kota C, karena 150 ditambah 180 itu 330. 330 ditambah 150 itu 480. Itu lebih pendek daripada kita harus muter lewat E nih. Bisa kita juga lewat E. Bisa 200, terus kita masuk ke 200, terus tambah 600. Nah itu lumayan jauh jaraknya. Atau juga kita bisa lewat F terus langsung ke D, atau mampir dulu ke kota F, kota H, baru masuk ke kota D. Tapi itu jadinya jaraknya semakin panjang. Jadi kita ngambil jarak yang terpendeknya gitu. Makanya kita bisa ngelaluin yang paling pendek itu kota B sama kota C. Ini salah satu contoh aja kalau kita mau deklarasiin masukin input ke grafnya. Nanti teman-teman bisa cobain sendiri. Sama juga nih kedua. Jadi untuk gua di sini gua mau ngejelasin tentang program yang ini. Kita buat aja langsung biar lebih jelasnya. Oke. Kita bikin dulu kelas baru di sini. Gua mau tulis graph 1 deh. Graph 1. Oke, kita di sini udah buat file yang namanya graph 1. Kita langsung aja mulai implementasiin. Pertama kita ini dulu, import dulu itunya. Not responding. Kita import dulu untuk package Java util-nya.
untuk selanjutnya kita bikin dulu kelas grafnya di sini. Kita buat dulu untuk kelas grafnya karena kita mau bikinnya itu secara terpisah. Kita buat dulu. Jadi kita gue di sini mau bikin grafnya pakai pendekatannya si linked list. Terus kita gue mau pakai konsep si OP. Jadi gue mau bikin kelas grafnya dulu di sini. Terus selanjutnya kita deklarasi dulu. Kita panggil nama kelas di linked list itu namanya fg. Kita panggil. Oke. Selanjutnya setelah kita bikin si grafnya, kita bikin dulu nih si kelas fg-nya untuk si jaraknya itu. Kita buat integer v itu sebagai vertex sama w-nya itu sebagai bobot atau weight-nya. Selanjutnya kita bikin metode fg integer v vertex. Maaf kalau laptop gua agak sedikit nge-lag. Terus kita ambil datanya, jadi v itu nanti bakal sebagai v, objeknya, dan display. Oke, kita udah buat metode fg-nya untuk ambil deklarasi variabel vertex sama bobotnya. Selanjutnya kita buat untuk stringnya, string to string. Kita buat metode lagi untuk nama vertexnya. Jadi nanti dia bakal ngembaliin nilai nama vertexnya itu sendiri sama nilai bobotnya. Jadi di sini kita masukin di sini v, terus kita buat lagi koma, kita ini lagi w, baru tutup kurung. Ini jadi di sini tutup kurung titik com. Nah, kita kasih tanda anotasi kalau ini kita buat override-nya. Kalau misalkan bingung, ikutin aja dulu ini. Oke, kelas fg-nya udah selesai. Kita udah buat nih untuk si fg-nya. Terus selanjutnya untuk biar apa namanya, kita buat si grafnya nih untuk tersambung apa tidaknya. Kita buat dulu di sini metode grafnya lagi dengan parameter n. Terus kita deklarasiin dulu untuk si linked list-nya. Terus selanjutnya untuk mencetak nilai grafnya atau not vertexnya, kita bisa menggunakan si for z0 i b dengan itunya increment. Oke, berarti di sini i ini kita udah buat untuk cetak si grafnya. Selanjutnya kita buat untuk metode yang misalkan kalau graf ini tersambung atau tidaknya. Berarti kita pakai tipe data boolean.
dia dengan parameter U. Itu nanti U itu sebagai parameter vertex mana yang mau disambung, sama untuk V nya ini vertex mana yang akan disambung. Untuk itunya, untuk pengecekannya kita bisa pakai for hList jika list V itu adalah sama dengan V, maka dia mengembalikan nilai true. Jadi kalau misalkan vertex ini nyambung sama yang lain, itu dia bakal ngembaliin nilai true-nya. Nanti kalau belum jelas nanti bakal dipraktekin, ikutin aja dulu. Kalau misalkan dia tidak tersambung, dia akan mengembalikan nilai false. Nah, tinggalan nih satu lagi, kita mau buat untuk yang metode si nambahinnya. Berarti import void fg itu kita yang tadi seperti yang gue bilang tadi, in u itu gunanya vertex mana yang mau disambungin, sama yang integer v nya itu vertex mana yang akan disambung atau node-nya, sama w nya itu berapa sih bobot atau edge nya, jarak antara node node u sama ke node v nya. Berarti di sini bu, karena kita di sini pakai link list, jadi kita buat nilai defaultnya adalah 0, baru kita bikin new fg v dan w. Oke, kita udah buat untuk nambahin si fg nya. Untuk next, kita buat untuk cetak itunya, cetak tiap node-nya. Berarti kita tinggal public string, terus tadi kan kita akan namain metodenya itu pakai toString. Berarti kita buat di sini string hasilnya itu kita kosongin, lalu kita cetak pakai perulangan, integer i sama dengan 0, lalu i g length, panjang dari g itu graph, lalu kita melakukan increment, baru hasil result bersama dengan i plus oke, itu si grafnya. Baru nanti dia bakal ke next bawah. Terus dia kalau udah, dia bakal mengembalikan nilai hasilnya atau resultnya. Oh, ini ada yang typo ini, length. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke, kan karena udah kita untuk nambahin metode si nambahinnya udah, terus metode untuk nyambungin udah, sama untuk metode si apa namanya untuk cetak grafnya. Oke, selanjutnya kita buat main class-nya. Langsung aja. Nah. Kita buat deklarasiin nama objek grafnya itu kita tulis sebagai g ini graph, terus 10 untuk grafnya. Jadi anggap aja ada 10 node di sini, atau bisa kita bilang itu ada 10 list. Oke, sekarang kita isi node, isi vertexnya.
cara ngisinya g@g. Jadi kita panggil metode di mana, di list itu ada yang namanya add@g. Jadi kita untuk nambahin masukin ke node-nya kita bisa gunain add@g. Jadi cara bacanya vertex 0 sambung ke vertex 2 atau node 2 itu dengan bobotnya 10. Terus kita ini tinggal copy-copyin aja. Terus misalkan selanjutnya node 0 bakal nyambung ke vertex 5 atau node 5 itu dengan bobotnya 15. Terus selanjutnya lagi ada vertex atau node 2 terus bakal nyambung ke node 5 dengan panjang 10. Lanjut lagi ada node 9 nyambung ke node 3 dengan panjang 16. Oke. Misalkan kita tambahin lagi aja di sini. Misalkan node 8 nyambung sama node 2 dengan bobot 8. Oke. Jika sudah kita buat dulu di sini untuk cetak si G-nya atau si grafnya. Baru kita buat apakah ada koneksi antara node 9 dengan node 3. Terus kita buat ininya is connected, dia bakal ngelemparin angka 9 dengan 3 di sini. Oke, udah selesai, kita bisa langsung jalanin aja programnya. Jadi kita program ini bakal ngecek nih apa ada koneksi antara node 9 dengan node 3. Jadi kita masukin di sini metode is connected dengan 9 sama 3. Nah, di sini bisa kita lihat misalkan node 0 ini bisa nyambung ke node 5 dengan bobot 15. Terus node 0 nyambung ke node 2 dengan bobot 10. Lanjut lagi, di sini 1 itu nggak nyambung ke siapa-siapa. Terus yang node 2 itu nyambung ke node 5 dengan bobot 10. Lalu ada 2 sama 8 sama 9 itu node 9 nyambung ke node 3 dengan bobot 16. Di sini apakah ada koneksi antara node 9 dengan node 3? Itu jawabannya true. Di sini kurang rapih. Untuk ininya. Jadi gua bikin ini aja. Nah, biar rapi aja. Nah, apakah ada koneksi antara node 9 dengan node 3? Jawabannya true, iya. Karena kita di sini udah ngedeklar kalau misalkan node 9 itu disambung dengan node 3 dengan bobot 16. Misalkan kalau gua anggap aja contoh mau ke node 7, nyambung gak sih sama node 4? Yang pasti kan gak nyambung ya, karena kita belum gak ada di sini deklarasinya. Kita coba jalankan untuk programnya. Nah, dia bakal false sesuai di codingan sini. Misalkan is connected, kalau misalkan si vertexnya ini nilai U sama V nya itu ketemu, jadi list V sama V nya ini ketemu, maka dia bakal ngembaliin nilai true. Tapi kalau misalkan itu nggak ada yang nyambung, dia bakal kembali nilai false di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh chat gua aja di sini. Oke, kita lanjut lagi ke PPT-nya. Oke, udah gua coba tadi. Kita lanjut ke algoritma graph untuk mencari kayak jarak terdekatnya. Biasanya kalau yang terkenal tuh konsep grafnya itu ada algoritma Kruskal, terus ada
traversal, terus ada yang Dijkstra yang paling terkenal, sama lagi ada Bellman-Ford. Itu nanti bakal ketemu kalian di semester selanjutnya. Jadi di sini yang bakal gua bahas itu cuma si Dijkstra aja, karena Dijkstra itu yang paling sering banget dibahas dan menurut gue yang paling mudah sih, itu aja. Nah, jadi di algoritma Dijkstra ini dia bakal nyari lintasan terpendek di sini. Misalkan lintasan terpendek ini bisa kita artiin sebagai bobot. Nah, bobot minimal dari suatu lintasannya yaitu jumlah bobot dari seluruh busur yang membentuk lintasan. Jadi hanya terdapat satu bobot lintasan yang memenuhi, sedangkan lintasan sendiri dapat lebih dari satu dengan bobot yang sama. Terus metode untuk menentukan lintasan terpendek itu kita bisa pakai metodenya si Dijkstra, terus ada pakai Moore, Bellman-Ford sama matrix. Kalau di algoritma Dijkstra nih urutannya seperti ini. Tentukan U0 paling kiri. Tapi biasanya U0 tuh atau nolnya itu pasti bakal dikasih tahu. Terus lintasan itu berakhir yang paling ujung. Terus selanjutnya lintasan atau busur yang dilalui tidak boleh membentuk cycle. Jadi bentuknya kayak semacam lingkaran gitu. Jadi itu di Dijkstra itu nggak boleh di situ. Terus yang keempat harus berurutan untuk pemberian labelnya. Jadi kalian nggak bisa ngasal tuh naruhnya. Misalkan di sini 0, di sini 2, di sini 3, itu nggak bisa. Harus urut. Terus yang terakhir dia bakal nyari busur atau edge-nya dengan bobot yang paling minimum. Ini untuk pseudocode-nya. Nanti kita bakal coba untuk pseudocode-nya. Oke, ini untuk flowchart-nya bisa dilihat. Kalau kita mulai pasti kita melakukan inisialisasi dulu titik awal sama jarak tiap titiknya. Terus kasih label sementara untuk jarak antar titik. Jadi label vertex 0, vertex 1 dan lain-lain. Terus lalu kita mulai menentukan jarak minimum dari label sementara. Baru dari situ kita bisa kasih label permanen untuk titiknya. Terus kita lanjutnya menghapus dari daftar tabel sementara. Jadi semacam kalau di sorting kan ada kayak pertukaran nilai. Nanti di algoritma si Dijkstra juga dilakuin hal yang sama. Terus selanjutnya mencari titik terpendek berikutnya dengan membandingkan jarak menuju node tersebut atau melalui titik-titik yang telah memiliki label permanen. Nanti kalau misalkan ada dia bakal nyetak angkanya, dia bakal ngasih label, tapi kalau enggak dia bakal cari yang lain. Nah, di sini ada sedikit contoh kalau misalkan cari lintasan terpendek dari U0 ke setiap simpul lainnya. Di sini anggap aja ini U1, U2, U3, U4 nih nanti. Jadi penjelasannya gua langsung skip aja di sini. Nah, di sini nih. Kalau pakai algoritma Dijkstra dia misalkan jarak U0 ke U1 itu pasti ambil yang sini 1. Terus yang U0 ke U2 ini kan U2 di sini U2. Makanya 1 ditambah 2 jadinya 3. Terus U0 ke U3 itu yang paling pendek langsung nih ada dia kehubung di sini 4. Terus U0 ke U4 itu ada di sini, ada di kanan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 2 5 dan seterusnya. Bisa kalian lihat aja sendiri di sini. Nah, jadi untuk sebagai contoh programnya, gue mau nyoba bikin program tentang nyari jarak terkecil antar kota di sini. Jadi Bekasi itu nanti bakal jadi vertex 0, Bogor itu jadi vertex 1, Jakarta vertex 2, Depok vertex 3, sama Tangerang vertex 4. Jadi sebelumnya kalau misalkan ada yang nggak paham, gue suka banget nyebutin vertex atau not, jadi sama aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut aja untuk nyobain programnya. Gue buat kelas dulu di sini. Gue buat ini namanya graph. Oke,
Oke, filenya udah dibuat. Sekarang kita import dulu untuk si Java utilnya. Oke, kalau udah sama kayak model tadi, kita buat untuk Dijkstranya sendiri kita pakai konsep OOP. Kalau sebenarnya sih bisa sih secara prosedural, tapi itu cukup nanti bakal codingannya agak sedikit berantakan. Jadi ikutin aja kalau misalkan sedikit kurang paham sama OOP-nya. Yang pasti kita di sini buat dulu untuk grabnya dulu di sini. Kita jadi buat dulu kelas vertex saja namanya. Terus sebelumnya gue mau jelasin sedikit. Kita pakai library di sini. Kan kalau di Java juga dia udah nyediain library untuk si grabnya sendiri. Itu namanya vertex di sini. Jadi kita bisa ngelakuin implement alias atau pewarisannya. Itu ada nama comparable vertex. Oke. Kalau udah buat kelasnya dibuat, kita deklarasin dulu nih masing-masing variabelnya. Kita buat dulu public final string name. Jadi name ini bakal digunain untuk si tiap-tiap node-nya. Kalau ada yang nanya, bang kenapa pakai final? Jadi itu sebenarnya sih nggak masalah sih. Lo mau tulis public string name doang nggak apa-apa. Tapi kalau final tuh biasanya digunain untuk biar bahwa data ini tuh nggak bisa diubah lagi. Itu udah final. Itu aja sih untuk penggunaan si final. Tapi nggak wajib sih hukumnya. Tapi itu cocok banget kalau misalkan lagi buat programnya yang ukurannya besar. Oke, sekarang kita masukin edge-nya itu ke dalam array. Oke, kita udah buat si edge-nya. Selanjutnya kita buat min distance-nya itu untuk lemparan angkanya aja. Kita buat defaultnya nanti di sini bakal 0. Jadi setiap edge-nya itu punya nilai defaultnya masing-masing. Kita deklarasi dulu di double positif. Typo. Selanjutnya kita buat deklarasi untuk previous. Jadi kalau misalkan itu previous ini nanti bakal digunain untuk semacam tukar-tukaran si node-nya. Terus yang terakhir kita buat metode vertex-nya itu sendiri untuk lempar namanya. Jadi kan tiap node pasti bakal dikasih namanya. Jadi kita namain objek ini parameternya arjunen. Oke, kalau udah sekarang kita buat untuk biar kembaliin nilai stringnya, override-nya string to string. Dia bakal ngembaliin nilai nama. Oke, kita kasih anotasi aja di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Sekarang setelah kita buat untuk string nama dari tiap node-nya, kita sekarang buat untuk perbandingannya. Jadi public integer compare, enaknya yang gini aja deh, compare to dengan parameter vertex other. Oke. Dia nanti bakal ngembaliin nilai double
yang tadi kita udah buat si ini min distance-nya, double, terus panggil method compare dengan minimal distance, jarak terkecilnya, dengan jarak terkecil lainnya. Oke, titik koma. Selanjutnya kalau udah, sekarang setelah kita buat kelas si vertex-nya, sekarang kita buat si kelas add-nya untuk panjang busurnya, kelas add-g. Oh ya, ini gue kasih anotasi override-nya. Setelah kita buat lagi public final vertex target. Nah, jadi target ini bakal dipakai untuk nanti misalkan hampir mirip sama kayak tadi, kita cara masukin inputannya. Misalkan node ini bakal nyambung ke node lain dengan bobotnya berapa targetnya. Terus kita buat lagi public final double bobot. Di sini gua ngasih ngasih tipe data si bobot ini double. Lagi untuk ngembaliin nilainya, public add-g dengan vertex yang itu target dan double arch bobot. Nah, kayaknya enaknya pakai huruf besar kayaknya. Di sini dengan target itu arch target dan bobot arch bobot. Oke, di sini kita udah buat si edge-nya. Selanjutnya kita masuk ke kelasnya si Dijkstra untuk lanjutinnya. Jadi selanjutnya di Dijkstra kita buat lagi buat metode dulu untuk ngejalanin pencarian si itunya, pencarian jarak terdekatnya. Jadi kita namain metodenya itu compute vertex dengan parameter vertex source. Nah, source untuk si minimal distance-nya kita bikin 0. Nah, di sini kita pakai sedikit konsep Q juga di sini Q-nya. Jadi kita panggil dari si priority QU vertex. Kita kasih deklarasiin objeknya dengan nama vertex QU. Ini priority QU vertex. Oke, kita udah deklarasiin objek si priority QU dengan nama vertex QU. Terus kita buat deklarasiin si itu kita namain dengan source. Oke, sudah. Selanjutnya untuk pencariannya kita bisa gunain si while-nya. Jadi while bukan vertex dulu alias yang pertama dengan misalkan is empty. Misalkan kalau si vertexnya itu tidak kosong, maka jalankan perintah ini. Berarti dia bakal mulai mencarinya. Kita panggil dengan si metode. Kalau di priority QU ada nama metodenya itu poll.
Terus gue mau ngasih keterangan lagi. Jadi kita mulai masuk ke bagian teksnya itu udah mulai dikunjungi. Jadi gue kasih keterangan mengunjungi tiap effort add g, kita buat add di sini itu aja census, alias untuk si yang paling dekat itu, untuk yang paling dekatnya kita buat lagi teks target. Dan jadi jangan lupa kita bobotnya kita pakai double bobot, jangan pakai bobot. Sama satu lagi untuk jarak yang terdekatnya kita pakai, kita namain distance drop u nya. Jadi u nya itu sebagai minimal distance nya ditambah bobot. Kan tadi kita buat defaultnya itu 0 ditambah si bobotnya. Selanjutnya kita masuk ke if nya. Jika jarak si yang paling dekat itu lebih kecil dari minimal distance nya, maka si vertex view itu hapus ke remove nilai CV nya. Pencet. Oke. Ini distance itu sama dengan distance. Jadi di sini kayak semacam ada pertukarannya. Oke. Sama yang terakhir nanti kalau misalkan jaraknya itu lebih pendek, dia bakal masukin di sini Q add V. Oke, kita udah bikin di sini. Setelah udah kita bikin untuk udah kita bikin di sini, kita bisa lanjut lagi. Setelah dia udah compute path-nya atau dia mulai nyari mana yang paling dekat, kita lanjut ke bagian mencari jalan yang paling terdekatnya. Jadi kita buat metode lagi, static list, kita panggil vertex, kita buat namanya get shortest path to, namanya vertex target. Jadi target node mana yang bakal dijadiin sebagai nilai terdekatnya. Kita buat lagi objeknya vertex vet new array this vertex. Pencetnya dulu. Oke, kita udah buat. Tinggalan si metodenya. Nah, oke, selanjutnya kita buat perulangan di sini. For vertex itu kita buat deklarasi objeknya dulu sebagai target. Terus jika vertexnya itu tidak sama dengan 0 atau kosong, lalu vertex yang setelah sebelumnya previous, maka tambahin path-nya vertex.
Setelah itu jangan lupa dia bakal cetak lagi, kita panggil metode namanya reverse. Lalu yang pasti dia bakal ngembaliin si petnya. Oke, kita udah buat si grafnya, vertexnya, terus kita buat edge-nya sudah, terus sama untuk mulai pencariannya udah, sama mulai cari untuk dapetin angka dari jarak yang terpendeknya. Selanjutnya kita masuk ke bagian program utamanya, jadi tes PM langsung. Nah, di sini kita balik lagi ke PPT-nya. Gua buat kecil dulu sebentar. Ini close aja di sini. Jadi di sini gua mau ngedeklarasiin. Jadi di sini ada 5 vertex. Di sini kita deklarasiin aja langsung. Kita cara nulisnya itu vertex v0 new vertex. Yang pertama itu kan Bekasi. Terus selanjutnya vertex copy aja lah ya, biar cepet. Kita vertex satunya itu adalah Bogor. Terus selanjutnya vertex 2 itu adalah Jakarta. Next lagi di vertex 3 itu ada Depok. Selanjutnya lagi kita isi lagi Tangerang. Oke. Sekarang kita mulai nih ngisi-ngisi jaraknya di sini. Jadi cara formatnya itu v0 aja kan sys. Terus masukin new add g. Kita masukin angkanya di sini. Jadi cara masukin angkanya itu dia semacam caranya ngisi nggak jauh beda cara ngisinya kayak array, tapi caranya jadi gini, new add g v1 5 dengan kan di sini jarak antara Bekasi ke Bogor itu vertex 1 itu 5. Terus kita kasih koma lagi. Bekasi nih nyambung sama siapa lagi nih? Kita lihat. Oh, vertex 2 nyambung sama Jakarta itu panjangnya 10. Berarti V2, 10. Nah, kalau udah lihat lagi Bekasi nyambung sama siapa lagi? Oh, Bekasi nyambung sama Depok. Berarti V3, 8. Oke, ini udah kita buat di sini. Oh ya, maaf teman-teman, ini ditambahin dulu di sini new add g, ketinggalan guanya. New add. Oke, ini udah benar. Selanjutnya gue kecilin lagi sebentar. Oke, selanjutnya lagi kita deklarasin si Bogor. Gua copy lagi di sini. Kita copy aja soalnya bakal panjang ini. Kita copy aja di bawahnya. Terus kita ganti ini jadi vertex 1. Nah, kita lihat lagi. Si Bogor dia nyambung sama Bekasi kan.
berarti si Bogor nyambung sama vertex 0 itu 5. Oke, udah bener. Terus si Bogor dia nyambung sama Jakarta dia dengan bobotnya 3 km. Sama selanjutnya dia nyambung sama Tangerang, berarti Tangerang itu vertex 4 dengan bobot 7. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke vertex 2 nya. Kita copy lagi di sini vertex 2. Nah, di vertex 2 si Jakarta kita lihat dia nyambung sama Bekasi, berarti vertex 0 dia dengan bobot 10. Terus selanjutnya Jakarta juga nyambung sama Bogor atau vertex 1, berarti kita tulis vertex 1 dengan bobotnya 3. Setelah itu kayaknya Jakarta udah nggak nyambung lagi, jadi ini kita hapus aja. Sini kita hapus, hati-hati ngapusnya. Oke, udah ini. Selanjutnya kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke vertex yang ketiga, itu Depok. Oke, kita lihat Depok nyambung sama siapa. Pertama dia nyambung sama Bekasi ya, berarti V0 itu 8 km, berarti bobotnya 8. Terus Depok yang kedua dia cuma nyambung sama Tangerang, berarti vertex 4 itu bobotnya 2 km. Udah seperti ini tuh doangnya, Depok cuman 2 doang, jadi ini kita hapus saja, hati-hati ngapusnya. Oke, kalau udah kita lanjut lagi di sini. Yang terakhir si Tangerang. Si Tangerang kita lihat di sini dia nyambung sama Depok. Tangerang itu dia nyambung sama Depok, berarti V3 dia jaraknya 2 km dengan sorry kayaknya V1 dulu kayaknya dia enak. V1 berarti dengan bobot 7. Terus dia nyambung ke Depok vertex 3 dengan bobot 2. Ini kita hapus saja karena Tangerang dia cuma nyambung 2 vertex atau 0. Oke, selanjutnya setelah kita ngisi ininya tiap notnya atau bobotnya masing-masing dari jaraknya tiap not atau vertex, kita deklarasiin dulu si arraynya. Jadi kita kasih nama vertex array vertices. Sama seperti biasa cara ngisi array biasa itu ada V0, V1, V2, V3 sampai V4. Oke, setelah kita buat ngisi array si vertis, selanjutnya kita bakal ngejalanin si compute-nya. Berarti compute vet. Anggap aja gue di sini mau nyari jarak dari Bekasi ke tiap kota lainnya, jarak terdekatnya gitu. Vet V0. Karena Bekasi itu kan vertex 0, jadinya kita ini V0. Terus untuk buat hasilnya kita bisa pakai for. Jadi for kita inisialisasi dulu vertex V sama vertices berawal dengan dari Bekasi ke itu, kita ambil datanya, kita ambil data V nya, terus kita buat lagi distance nya, terus baru dia bakal cetak kilometernya. Oke, setelah itu dia bakal buat pad untuk cetak nyari jarak terpendeknya. Kita buat objek namanya pad get shortest pad
tuh dengan input si V-nya, baru kita cetak di sini. Nah itu adalah ini untuk buat enternya. Oke, programnya udah kita jalanin di sini. Sepertinya alhamdulillah nggak ada error. Coba kita jalankan. Bentar. Salah, yang ini harusnya extra. Nah, kita lihat dari gambarnya lagi. Ini kan hasilnya. Kan dia bakal ngecek dari masing-masing vertexnya. Misalkan kita mulai dari Bekasi ke Bekasi itu kan 0 yang pasti ya. Terus dari Bekasi ke Bogor dia ngambil cari jalan terpendeknya, berarti itu langsung 5 km. Terus dari Bekasi ke Jakarta itu dia ngambil 8 km. Kenapa? Kalau misalkan Bekasi ke Jakarta itu kan 10, jadi dia masih, kita bisa yang jarak terpendeknya itu ngelewatin Bogor dulu 5 km, baru ditambah 3 itu 8. Artinya jadi langsung ke Jakarta. Terus dari Bekasi ke Depok, terus dari Bekasi ke Tangerang, dari Bekasi ke Depok dulu nih kan 8 km, karena dia langsung ada segaris 8 km paling pendek, makanya dia langsung ngeprint 8 km. Sama selanjutnya untuk yang ke Tangerang dia 10 km di sini. Dia ngelewatin Depok dulu baru ke Tangerang. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kalian boleh juga coba-coba lainnya. Misalkan contoh lainnya, gua mau nyari Bogor ke kota yang paling pendek dari yang lainnya, berarti di sini gua cari Bogor. Oke, kita coba jalanin programnya. Kita sesuaiin di sini. Oke, dari Bogor ke Bekasi itu 5 km. Oke, udah benar. Terus dari Bogor ke Bogor itu pasti 0. Terus yang ke Jakarta itu 3 km, ini sesuai sama gambarnya. Terus yang ke Depok dia ngambil lewat Tangerang nih, 7 ditambah 2 jadi makanya 9 km. Sama juga Bogor ke Tangerang itu 7 km. Oke, itu aja sih untuk materi Grab kali ini. Kalau misalkan bingung boleh aja tanya-tanya aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.